semua nabi mengajarkan firman yang diterimanya dari Allah. Itu jelas ya. Nabi itu juru bicara Allah yang olehnya Allah memberikan firman-firman. Seperti ungkapan misalnya dalam bahasa Ibrani itu Veyomer Adonai alai, dan berfirmanlah Tuhan kepadaku. Misalnya lagi ketika Tuhan mengutus Yunus, di situ dikatakan dalam Alkitab, datanglah firman Tuhan kepada Yunus, wa yehi dafar Adonai el Yonah misalnya. Jadi firman Tuhan datang pada Yunus, Yunus berkata demikian. Firman Tuhan datang pada Yesaya, Yesaya menyampaikan demikian. Firman Tuhan datang pada Yehezkiel, dan Yehezkiel atas nama Tuhan berbicara demikian. Dan biasanya ketika nabi-nabi itu berbicara, maka kata amin selalu ditaruh di belakang. Jadi standarnya kata amin itu selalu di belakang sabda nabi. Misalnya Daud berdoa, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Aminnya selalu di belakang. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, misalnya doa di sinagog, gitu. Itu juga aminnya di belakang. Selalu tidak pernah ada amin di depan. Makanya terlalu di belakang itu Wimru amin. Terus ditirukan sama orang Pantekosta, kita semua yang percaya sama-sama ucapkan amin. Itu ya kalau pas gini Pantekosta bener ini. Karena diambilnya dari kebudayaan Ibrani. Ini dari kebudayaan Ibrani. Wimru amin. Dan berkatalah amin. Itu doa-doa Yahudi selalu diawali seperti itu. Tapi Yesus ini lain. Tatkala dia berbicara, firman itu tidak diterimanya dari Allah, tetapi dia berbicara atas nama dirinya sendiri dengan ungkapan aminnya di depan. Ini para teolog yang mulai konservatif sampai yang paling liberal sekalipun tidak menolak fakta ini. Ini misalnya. Jadi ada apa ini? Ini kan persoalan yang perlu digali lebih lanjut. Hanya Yesus yang mengawali kata-katanya dengan amin. Bahkan di dalam Yohanes pasal 8 dan 56 tatkala dia mengungkapkan eksistensinya, Yesus itu kan berbicara sehari-hari dalam bahasa Aram. Dan bahasa Aram itu bunyinya amin, amin, amar, ana, lehon misalnya. Amin, amin, aku berkata kepada kamu. Amin, amin, amar, ana, lehon. Ini idiom khusus Yesus. Dan di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sesungguhnya aku berkata kepadamu. Jadi amin baik satu kali maupun dua kali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sesungguhnya aku berkata kepadamu. Karena dalam bahasa Indonesia tidak lazim mengulang kata sesungguhnya dua kali. Mestinya kata itu diterjemahkan sesungguhnya, ya sesungguhnya aku berkata kepadamu. Saking pentingnya kata-kata itu. Yesus mau menunjukkan bahwa apa yang kufirmankan ini adalah dari diriku sendiri. Bukan seperti nabi-nabi lain yang difirmankan dari diri Allah. Kenapa diriku sendiri? Karena aku adalah firman Allah yang hidup. Dan firman Allah itu adalah Allah. Itu maksudnya. Di dalam bahasa Indonesia tidak mengenal ungkapan yang memutlakkan. Gini tidak ada. Dalam bahasa Arab mengenal. Kata itu namanya maf'ulun mutlak dalam bahasa Arab. Itu kalau orang Arab mendengarkan teks Injil seperti itu, mereka sudah tahu. Itu artinya sangat pentingnya firman itu. Makanya di dalam bahasa Arab dikatakan al-haqqo aqulu lakum. Hak itu sudah paling benar. Makanya ada hakul yakin. Itu kebenaran yang tidak tergugat lagi. Bukan sekedar ilmul yakin, bukan sekedar ainul yakin, tapi hakul yakin. Yesus selalu berkata dengan amin di depan, diterjemahkan dalam bahasa Arab al-haqqo aqulu lakum. Dan itu kalau di dalam gereja-gereja Arab itu dingajikan toh, di namanya mulahan Injil. Al-haqqo aqulu lakum qabla an yuladu Ibrahim anaka inu. Orang Arab mesti tahu. Ini maf'ulun mutlak.
menunjukkan bahwa Yesus berkata dengan dirinya sendiri, kewibawaannya sendiri, dan bukan dari yang lain. Jadi ini jelas tidak mungkin diucapkan oleh manusia biasa dalam konteks kebudayaan Yahudi.